Tapi kita anggap ini udah nggak masuk akal lah ya, permintaan lucu anak-anak lah kalau saya pikir gitu ya. Tapi yang paling poinnya di sini adalah minta pemilu ini diulang. Tapi sebetulnya tuh yang dituntutkan itu prosesnya atau hasil pemilunya? Ya, kalau Undang-Undang Dasar kan bilang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan dia salah satunya adalah menyelesaikan sengketa pemilihan umum, hasil pemilihan umum. Oke. Ya. Artinya hasilnya yang dia sengketakan. Bahwa terus kemudian untuk menyatakan bahwa hasilnya itu harus diulang, kan dilihat prosesnya benar atau tidak. Tapi apakah mungkin, Mas, dari tuntutan yang dibawa 01 ataupun 03 ini sampai dengan outputnya membatalkan atau mengulangi proses pemilihan umum? Mungkin nggak sebetulnya? Itu bisa secara mungkin, bisa konstitusi. tidak. Bisa kalau mungkin. Tapi secara teori itu kemungkinan ada loh, ya. kalau pemilihan diulang, Pilkada Jawa Timur kan di Mahkamah Konstitusi diulang. Kembali lagi di The Trust Kembali lagi di The Trust, medianya rakyat jelata. Oke, sekarang kita ada di segmen yang baru banget, Om Gondrong. Masa sih baru? Baru banget. Ini Baru kan, banget. Karena kita akan berada di segmen yang berkolaborasi sama klikhukum.id. Oke. Gitu. Kalau kemarin kita selalu konten-kontennya yang berdasarkan asumsi-asumsi kita sebagai orang Lebih ke asumsi Anda. Oh, saya. Oke, sip. Terus sekarang kita datangkan mereka-mereka yang punya kapabilitas. Ya, jadi kita mau bikin segmen khusus nih. Ini percobaan segmennya. Kalau rame lanjut, kalau nggak rame nggak lanjut. Enggak, iya, kontraknya begitu, tapi yang nggak usah disebut juga. Nggak disebut ya. Ya. Jadi kita mau kolaborasi sama Klik Hukum. Segmennya apa tadi namanya? Bahas hukum ya, nggak hukum-hukum banget. Apa gimana tadi? Bahas hukum dengan literasi-literasi yang banyak tapi berkualitas rendah. Oke, so, kayaknya nanti di segmen ini, di segmen hukum yang nggak hukum-hukum banget tadi, ya kan, kita akan ada host magang. Pakai baju putih hitam berarti ya. Pakai baju lanyard. harus meja ya. Jadi penulis senior kita jadikan host magang, emang gila. Kurang ajar. Aku biar nggak salah loh, aku punya catatan loh ini. Oh, itu sampai punya catatan. Nggak apa-apa, Mas. Salah itu manusiawi. Iya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Luar biasa. Oke, jadi gimana Om Gondrong? Kita pengen ngapain nih di sini nih sekarang? Ya, sebenarnya kali ini sebelum kita kenalkan bintang tamunya. Oke, ada brief apa lagi nih dari kamu? Kita bukan brief dari aku. Soalnya kan semua ini yang set kamu, Pak. Oh ya, semua iya kan? saya yang salah. Semua yang set Disclaimer kamu. ya. Semua yang bikin Mas Gondrong. Iya, Om Gondrong semua yang tanggung jawab Om Gondrong. Iya, nanti di Nanti kita mention aja ya. sertakan ya Instagramnya Om Gondrong. Jadi kalau mau ada komplain apa-apa silahkan DM langsung Om Gondrong. Lebih khawatir lagi. Ya, kita kali ini menarik sih sebenarnya bahasanya yang lagi rame. Kemarin kita sudah pengen tutup kuping, tutup mata dengan hasil pemilu kita. Oh ya, Udah betul. diputuskan bahwa KPU-nya udah memutuskan. Muhammadiyah. PKU Muhammadiyah. Oke. KPU-nya sudah memutuskan bahwa paslon nomor 2 jadi Iya. pemenangnya. Itu kita kayak vakum bahas politik cukup ya, lama. sudah clear lah ya. Iya. Kita bisa nerimo. Karena kita tidak terlibat. Ya, kita nerimo. kalau Anda pasti nerima, kan jagoan Anda menang. Oh jelas. Ya kan pasti nerima dong. Pasti nerima itu. Ya. Nggak terima sih. Om Gondrong tuh pinter. Kenapa tuh? Dia dari awal sudah menyadari, memahami bahwa yang menang pasti nomor 2. Oh, Jadi gini, lebih realistis berarti ya. lebih realistis. Saya realistis karena anak saya mau kuliah di UGM. Oh gitu. Ya, jadi saya pilih Prof Mahfud sama Pak Ganjar yang memang orang UGM. Jadi nomor 2 atau nomor 3 gimana sih? Nomor 2 dulu pilihannya. Hah? Realistisnya waktu saya ke tempat Prof pencoblosan. Mahfud itu nomor 3, Bambang. Enggak apa-apa, memang itu pilihan saya dulunya. Oh, iya. Begitu sampai ke tempat penyoblosan, saya berpikir dia nggak bakal menang. Oh, Jadi gitu. saya realistis, milih yang kemungkinan menangnya itu besar. Saya akhirnya nyoblosnya nomor 2. Gitu, Lebih paham ketat, ya? Jadi Paham lebih ya? pragmatis Anda ya akhirnya. Ya, saya pebisnis Mas ya. Nanti jangan sampai saya dimusuhin Mas. Oke, Oke. Kita kenalkan host magang dulu ya. Host magang. Host magang Yes. di segmen ini. Kita kenalkan host magang ada Mas Jatia, silakan. Ini adalah salah Siapa satu tuh? mungkin saya kasih clue-nya dikit sebelum nanti beliau kenalkan. Beliau ini adalah sebenarnya adalah lebih tepatnya pengusaha kafe yang pura-puranya jadi konsultan hukum.
Jadi konsultan hukum di tempat kafenya gratis, minum kopinya bayar. Oh gitu. Mahal lagi Mas. Mahal. Ya, double ya harganya. Double. Kayaknya itu kayak dikasih privilege gitu ya, gratis. Gratis. Ternyata kopinya berkali-kali lipat dari Starbucks gitu. Karena dalam setiap kopi yang kamu minum ada konsultasi hukum yang harus dibayar. Oh, cakep. Mari kita sambut host magang kita. Ya, Mas Jatya, aka Halo. Foxtrot. Halo. Selamat Jadi Foxtrot itu adalah nama beliau kalau Nama lagi nulis- penanya? Nama pena kalau kita dulu istilahnya. Tua banget Anda nama pena. sahabat pena, zaman Sahabat masih pena. surat-suratan Mas. Iya. Belum ada WhatsApp. Oke. Enggak kita minta beliau kenalan dulu dong. Oke. Halo, selamat malam. Saya Jatya Anuraga, aka Foxtrot, sarjana hukum. Di Foxtrot, sini sarjana nemenin hukum. teman-teman untuk podcast yang katanya mau ngebahas hukum. Tapi ya mbuh kok koyo piye. Paling enggak kan nanti kalau kita ngomongin yang nyerempet hukum ada sarjana hukum. Tak seremetin sekalian, Mas. Nah, Kalau udah nyerempet dijorokin gini, kayaknya. pelajaran dari proses persidangan MK kemarin. Oke. Banyak yang ngaku-ngaku lawyer tapi nggak punya kartu anggota, tetapi Oke. ikut jadi lawyer. Makanya hakimnya marah. Kita biar verifikasi dulu dong sama beliau. Sarjana hukumnya di mana Mas kemarin? Saya UI, Mas. Oh, UI. UI nomor 1 ya. UI nomor 1. iya, Enggak pernah nomor 2. Nah, Monggo silakan, Mas. Silakan. Oke, Yang jadi punya rumah, valid Pak, ya. itu, Pak, yang punya Valid, beliau bisa dicek bahwa beliau adalah lulusan sarjana hukum Oke. dari Universitas Islam Berarti- Indonesia. Berarti nggak salah dong kalau kita ngajak beliau menjadi host juga di segmen hukum yang nggak hukum-hukum banget ini. Boleh. Oke. Salah sih enggak, Mas. Cuman nanti pertanyaannya adalah tepat atau tidak. Oh iya, betul. Kalau Enggak, tepat enggak, kalau- perlu dikonfirmasi nanti kita perlu Kalau divalidasi. aku sih nggak ke situ arahnya. Terus gimana? Bermanfaat atau Nah, tidak? betul, itu dia. Pertanyaan selanjutnya adalah bermanfaat Jahat atau ya. enggak? Jahat Oke, gitu ya. tapi kita di sini juga nggak sendiri di Wah, kesempatan ini, kali ini yang kita Ah. agak paling apa ya kalau kita baca profilnya cukup luar bioskop. yang serem-serem. ya kan? Serem. Ah. Makanya di luar bioskop. Oh iya, luar kan? biasa. Oke. Beliau ini pernah punya pengalaman ikut bersidang di MK. Oh iya. Nah, setidaknya ya. Saya nggak tahu kasusnya apa waktu itu yang disidangkan. Oh, Gitu ya. Tapi setidaknya dia punya pengalaman bagaimana Thor mengikuti persidangan di MK. Oke. Tapi ini MK-nya kita sama nggak? Majelis keluarga atau apa nih? Ini mahkamah keluarga. Kalau itu masih majelis, masih berdua. Mahkamah keluarga. Oh iya. Kenapa Majelis disebut tingkat Gondrong yang ngomong ya, pengajian, Om Gondrong yang ngomong ya. boleh dilihat di tempat sidang itu mereka semua berkeluarga nggak? Oh iya, betul. Hakimnya punya keluarga. Betul. Tapi kan nggak mengganti nama ini, Pak. Saya nggak sebut saya Lembaga. mengganti mahkamah keluarga karena mereka semuanya adalah orang-orang yang berkeluarga. Oh iya, oke. Ada om, ada keponakan, Iya. ada ipar. Ada Bapak ipar. ya. Gimana Om Pundi mau dilanjutin? Oke, so di sini kita ngajak Mas Nanda sebagai praktisi hukum. Langsung Tadinya kita ngajak, ngajak. tapi setelah sampai di sini Menyesal. menyesal. Bahaya. Ya, jadi tadi aku tuh lebih ke gini loh, Pak. Waktu kita apa namanya off frame tadi, waktu kita ngobrol di luar sebelum take ini, Mas Nanda udah banyak ngomong tadi. Aku tuh berpikir aku nyambung gak sama Mas Nanda nanti gitu ya. Aku lebih takutnya ke situ sih, Pak. Nggak Ya. nyambung aku. Makanya semua pertanyaan yang diberikan saya agak ragu apakah saya paham dengan pertanyaan itu apa enggak. betul. Enggak Oke, apa-apa, saya Mas. pikirkan. Yang penting kelihatan asik gitu. Oh, iya. Oh ya, yang penting kelihatan paham ya. Masya Soalnya Allah. nanti kalau kuncinya kalau nggak paham ngangguk aja. Oke, sip. Ya, Siapa beliau? Iya. Jadi Mas Nanda Lamaan. Siapa beliau? Mas dari ada praktisi hukum langsung. Yes. Iya kan? Tadi latar belakangnya udah sempat disenggol sama Om Gondrong. Mas Nanda ini pernah ada pengalaman sidang di MK gitu. Ini disidang atau diapain, Mas? Disidangkan. Oh, disidangkan. Sebelum di MK juga harus disebutkan bahwa beliau ini adalah pendiri Sosietis ya. Ayo, zaman kapan itu? Oke. Jadi gini, Mas Nanda, kita tuh kemarin sempat ngobrol juga, Mas Jati ya. Kemarin kita sempat ngobrol, saya sama Om Gondrong sempat ngobrol, membahas. Jadi tiba-tiba di grup kita malam-malam, tengah malam, itu kita udah lama nggak bahas politik. Tiba-tiba Om Gondrong nge-share tuntutan yang diajukan sama paslon 1 dan paslon 3, di-share di grup. Aku jadi baca kan tuntutannya. Gitu. Ini apa maksudnya? Padahal kita udah lama nggak ngomongin politik gitu. Tiba-tiba dia mau ngomongin politik lagi. Yuk kita bahas ini gitu. Bukan, itu bukan saya. Jadi Iya. pendengarnya Tribe Heeh. itu kirim
berita acara tuntutan MK Oke, dari oke. paslon nomor 1 dan nomor 3. Detail lengkap original file PDF-nya termasuk sudah disahkan Stempel, oleh MK. Ada Oke. stempelnya Stempel, gitu ya. ya. A1 berarti ya? A1. Sudah Oke. diregister. Saya kan cuma ngelempar bola aja ya. Kalau mau dibahas ayo, enggak ya udah gitu. Betul. Nah, kok hari ini kok bener-beneran ya? Ya, tapi kan di episode sebelumnya kita udah ngomong kayaknya next kita harus manggil orang yang lebih paham. Lebih paham. Iya kan? Karena kita nggak paham ya. Ya, karena kita ini orang awam yang sangat awam gitu loh. Atau mungkin besok bisa ngundang Saldi Isra gitu ya. Biar lebih detail lagi Langsung bahas ya. MK. Enggak, sih Betul. kepengennya kita mengundang semua ketua tim pembelanya masing-masing paslon sih pengennya ya. Cuman anggarannya belum ada ya. Iya, betul. Tapi jangan undang Prof Edi. Nanti Bambang Wijanarko walk out. Walk out. Oke. Ini kebanyakan openingnya nih. Oke. So, jadi Mas Nanda boleh dong cerita sedikit dulu itu sebenarnya pengalaman di MK itu sidang di MK itu pengalamannya bagaimana? Ngapain sih sebetulnya dulu itu dan gimana sih situasinya di sana tuh gitu? Ya, ya kalau si pengalaman sidang di MK, kalau saya dulu banyakkan judicial review ya. Judicial review. Jadi Tahu nggak? judicial review. Tahu nggak? Itu judicial review itu kalau Tahu nggak? sepemahaman saya yang orang awam, Oke. gitu ya. Itu adalah mengevaluasi kembali apakah aturan-aturan ini sudah tepat atau belum. Oh, kok tahu deh? Kok tahu? Terus. Empat SKS ini. Pengalaman itu memang nggak bohong ya Mas. Betul. Usia nggak bisa membohongi. Lanjut, Ya, Nanda. ya, lebih tepatnya memang menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Oke. Apakah satu undang-undang spesifiknya pasal di dalam satu undang-undang tersebut itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Oke. Itu yang pengalaman saya ya. Cuma itu terakhir saya judicial review itu pengalaman di MK saya sudah lama Mas. 2016 terakhir putusan terakhir saya 2016. Setelah itu saya udah nggak pernah mengajukan lagi. Itu yang undang-undang kesehatan bukan ya? Bukan, terakhir saya justru mengjudicial review. PNBP. Bukan. Oh, bukan lagi. Banyak sebenarnya di JR. Iya PNBP, terakhir PNBP, tapi sebelum PNBP itu berbarengan tuh antara PNBP dengan saya judicial review Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi yang punya rumah itu saya undang-undangnya yang punya rumah itu saya judicial Artinya review. gini Mas Yodan, kalau teman kita ya dulu orang awam, kalau sudah dibacakan kepada kita ini undang-undangnya aturannya kayak gini, kita sebagai warga masyarakat cuman bisa terima aja. Iya, Ya udah, ngikutin apapun. pokoknya. Ternyata dari sini kita tahu, oh setiap undang-undang atau aturan yang ada di negara ini masih memungkinkan untuk dirubah, Bahaya. masih terbuka ya. Tapi kan nggak bisa orang umum untuk mengajukan. Boleh. Boleh, salah satunya kan yang Boleh. mengajukan untuk perubahan tentang hak usia, Ya. batas usia wakil presiden. Ya, akhirnya- itu kan orang-orang bukan orang hukum Ya ya, Bu, sebenarnya. kurang tahu saya. Mahasiswa itu gitu. Ya itu mahasiswa. Saya nggak tahu itu orang hukum atau enggak. Saya nggak terlalu mengikuti itulah. Nggak detail banget mengikutinya. Cuma mengikutinya itu ada seorang mahasiswa yang menjadi pemohon, Oke. ada kuasa hukumnya sendiri, ada pemohonnya sendiri, mengajukan judicial review, dikabulkan. Implikasinya adalah Gibran bisa nyalon. Cuman yang waktu itu Itu yang dibahas. disebut dengan mahkamah keluarga itu. Gitu. Cuman saya waktu itu kan nggak dibahas bahwa pemodalnya siapa dia mengajukan. Tertarik, Itu yang menarik. Saya tertarik gini. Saya tidak bermasalah tentang Ngerempet jurang loh itu Mas. Wapres kemarin ya, untuk bisa menggugat sebuah keputusan atau undang-undang yang sudah berlaku atau aturan yang sudah berlaku, butuh modal berapa sih sebagai masyarakat untuk bisa menggugat itu? Oke. Nggak mungkin dong nggak pakai modal. Ya jelas, tapi tergantung. Kalau kayak teman-teman saya di Jakarta itu yang benar-benar memang murni menegakkan sebagai istilahnya pendekar konstitusi gitu ya. Oke. Penegak pengawal konstitusi dia di Jakarta, mungkin dia nggak ada yang modalin, dia judicial review aja karena kan gratis. Oh, Nah, kalau saya waktu itu bayar. Bayar itu bukan bayar, saya punya operasional karena kan saya harus ke Jakarta. Iya, Mondar-mandir. betul. Ya, nah. Tapi kan kalau misalkan orang awam itu untuk membuat sebuah tuntutan, otomatis dia kayak harus banyak kajian nggak sih? banyak Iya. kalau Mahkamah Konstitusi apalagi judicial review ya. Kan kayak nggak mungkin kayak kajian misalkan semua. aku out of nowhere gitu tiba-tiba Waduh. nggak punya Oh, kajian nggak yang mungkin. lengkap. yang punya keilmuan hukum saja kalau tidak memahami undang-undang dasar nggak bisa karena batu ujinya kan undang-undang dasar.
Jadi yang disebut dengan bertentangan itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar itu sebagai batu uji. Pasal di undang-undang misalnya kita ngomong kemarin tentang ambil contoh yang hak umur tadi. Iya. Pasal itu, pasal berapa saya nggak tahu, lupa pasal itu diuji dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Bertentangan nggak dia? Gitu. Kalau dia bertentangan ya Hakim Mahkamah Konstitusi yang 9 itu yang kemudian memutus bertentangan atau tidak. Oke. Ini satu catatan ilmu barunya di sini nih. Mau nguji judicial review undang-undang apa Mas kira-kira? Tentang nikah, Mas. Kompilasi hukum Islam kelihatannya belum pernah ya. Undang-undang 174 kita belum pernah di judicial review. Udah. Ya. Aduh, Undang-Undang ya, 1 tahun 74 itu termasuk yang cukup banyak di judicial review. Oke. Oke, nanti kita bahas di luar dari karena itu melibatkan banyak permintaan bapak-bapak. Oke. Jadi kemarin tuh kita berdebatnya gitu, masalah poin-poin tuntutan yang diajukan paslon 1 dan paslon 3 gitu ke paslon 2. Apa aja Pak poinnya Pak? Gila lu segitu banyak gue suruh hafal. Salah satunya adalah yang paling tingginya itu adalah meminta bahwa pemilu kali ini Dinyatakan. dianulir dan diulangi. Dan salah satunya dari beberapa baik itu paslon nomor 1 atau nomor 3, aku lupa siapa yang salah satunya, dengan tidak melibatkan anak presiden. Di berikutnya ya, tapi kita anggap ini udah nggak masuk akal lah ya, permintaan lucu anak-anak lah kalau saya pikir gitu ya. Tapi yang paling poinnya di sini adalah minta pemilu ini diulang. Tapi sebetulnya tuh yang dituntutkan itu prosesnya atau hasil pemilunya sebetulnya? Oke, karena kalau hasil pemilunya, mari kita tanya, apakah yang mereka lihat? Nanti gue sosokan, gue kena. Ya, kalau Undang-Undang Dasar kan bilang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan dia salah satunya adalah menyelesaikan sengketa pemilihan umum, hasil pemilihan umum. Oke. Ya. Artinya hasilnya yang dia sengketakan. Bahwa terus kemudian untuk menyatakan bahwa hasilnya itu harus diulang, kan dilihat prosesnya benar atau tidak. Tapi apakah mungkin Mas dari tuntutan yang dibawa 01 ataupun 03 ini sampai dengan outputnya membatalkan atau mengulangi proses pemilihan umum? Ya, mungkin nggak sebetulnya? Itu bisa secara mungkin, bisa konstitusi. tidak. Bisa kalau mungkin. Tapi Secara teori itu kemungkinan ada ya. Kalau pemilihan diulang, Pilkada Jawa Timur kan di Mahkamah Konstitusi diulangnya. Pilkada Jawa Timur itu waktu Khofifah kalau nggak salah, ya. itu diulang kan? Karena terbukti di sekian dapil itu terjadi kecurangan, yang kalau kecurangan itu bisa diulang, ada kemungkinan hasilnya nih salah satu paslon ini bisa menang. Makanya oleh Mahkamah Konstitusi diperintahkan diulang di beberapa daerah itu. Tapi kalau ada tidak mungkin menang, mungkin nggak perlu diulang ya. Nah, itu persoalannya. Jadi itu persoalannya gini, persoalan normatif dan historical Mahkamah Konstitusi dalam menyidangkan pemilihan umum dengan mendasarkan kepada pilkada yang pernah diulang itu memang apakah hasil yang disebut terjadi kecurangan itu kalau diulang di sana salah satu paslon ini bisa menang. Itu susah pembuktiannya. Itu yang kemudian dari beberapa kali gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, bahkan kalau nggak salah hampir setiap pemilu itu selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi kan. Tetapi kan tidak pernah ada satupun ya sampai saat ini yang dibatalkan, nggak ada. Diulang di satu wilayah aja nggak kan? Enggak kan? Walaupun terbukti kecurangannya, misalnya hanya sekian ribu ini kalau diulang kan bukan diulang hanya untuk dua paslon, semuanya dong. Betul. Ya toh? Artinya kan kalau Tidak semua diulang ya. kan bisa jadi memungkinkan menang, nggak signifikan. Ngapain diputus? Betul. Karena kalau kita lihat sekarang ini, kalaupun bisa dibuktikan dengan beberapa titik kecurangan-kecurangan, ketika angkanya dihitung, itu tidak membuat yang nomor 2 ini kalah secara angka. Iya, betul. Makanya tanpa dasar itu mintanya adalah pokoknya nggak tahu apapun alasannya, diulang aja. Kalau mungkin bisa jadi itu ya, tetapi kalau dari ilmu praktisi gugatan, membuat gugatan, permintaan itu selalu yang paling tinggi. Jadi membatalkan keseluruhan masalah dikabulkan bahwa nanti dikabulkannya setengah atau bagaimana biarkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus. Tapi permintaan selalu paling tinggi. Kenapa? Karena ya tadi kalau dia hanya mintanya rendah kan rugi. Minta boleh, minta aja nggak apa-apa gitu. Termasuk kan
tanpa melibatkan Paslon nomor 2. paslon cawapres paslon nomor 2. Ya silakan meminta, belum tentu dikabulkan. Iya, yang kan cuma penting minta dulu. doang. Iya. Berarti mungkin secara teori diulang bisa, cuman Bisa, realita dengan ongkos biaya politiknya Iya. itu perkara lain kan? Karena track recordnya di Indonesia baru pilkada Jatim yang pernah melakukan terjadi itu ya. Ya, dan itu Kalau pun pilpresnya belum. menghabiskan APBD ya sampai kalau nggak salah sampai akhirnya dibiayai APBN juga. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu, kurang mungkin nanti ada yang bantu koreksi kalau salah ya, tapi saya lupa. Yang jelas itu sempat beberapa ahli termasuk pada saat itu kan ketua MK-nya Mahfud ya, yang mengutus itu kan Pak Mahfud itu menyatakan bahwa demokrasi itu biaya tinggi. Iya, betul. Jadi kalau termasuk konsekuensi, misalnya pemilu besok harus diulang, APBN akan keluar lagi sekian triliun, ya itu konsekuensi dari kita memilih demokrasi secara langsung presidensial, ya ini Padahal kan konsekuensinya. APBN habis kepakai untuk bansos ya. Nah, itu menarik. Itu menarik. Jadi kemarin Mas Bentar, Cahya. baca dulu di sini. Enggak. Ada nggak itu ya? Ntar dulu. Jadi kemarin Mas Cahya, aku debat sama Om Gondrong. Oke. Gitu. Salah satu poin tuntutan dari ke MK ini kan salah satunya bansos. Yes. Ya kan? Kecurangan itu disinyalir Digunakan untuk bansos. digunakan untuk bansos. Nah, Yes. Om Gondrong bilang ternyata tidak bisa dibuktikan. Apa kamu Bukan tidak bisa dibuktikan. Bukan satu-satunya yang menggunakan jasa bansos untuk mendulang suara itu bukan dari pasangan 02 tok. Nah, Oke. Terbukti 01 juga menggunakan bansos Nah, melalui cuman kan jalur kementerian di pihaknya dia. Oke. cuman kan siap. kalau aku bilang kan yang sebetulnya masalahnya bukan cuman masalah penggunaan bansos ini untuk berkampanye. Masalahnya adalah menggunakan instrumen negara, gitu kan, Oke. atau menggunakan APBN untuk kepentingan salah satu paslon. Sebetulnya kan begitu. Yes. Nah, tapi kata Om Gondrong tidak bisa dibuktikan, gitu loh. Betul. Tidak bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan, Bro, karena memang bansos itu program negara. Iya betul. sih. Kita cuma bisa bilang kenapa dibaginya waktu saat Mendekati kampanye, pemilu. kampanye gitu ya. Heeh. Lah kalau jawabannya adalah pas di Kementerian Sosial melihat pas saat kampanye ini banyak juga memang butuh bantuan, bisa aja kan dibuat. Tapi itu masalahnya. Apa nih? Ada hewan gua dari sini. Kenapa kaget ya bahas bansos ya? Udah dong, jangan susah. Dia tersinggung sepertinya ini. Iya kayaknya tersinggung. Bukan, masalahnya itu kan banyak juga tersebar video-video mengenai ini ada politisasi nih dari bansos negara nih gitu loh. Nah, apakah itu bisa dijadikan tuntutan gitu? Semua tindakan pemerintah kan semuanya tindakan politis kan, Mas. Jadi mau politisasi atau bukan, ya pasti semua tindakan politis. Tapi apakah boleh untuk itu kayak misalkan karena yang tersebar itu kan salah satu menteri-menterinya itu terus jadi mengkampanyekan bansosnya digunakan untuk mengkampanyekan salah satu paslon gitu loh. Ya. Mungkin gini, pertanyaan adalah Apakah itu secara melanggar itu formil ada yang melarang itu atau tidak? Nah, gitu kan? betul. Lebih Pembuktian paling mudah kan tinggal dilemparkan kepada aturannya. Selama ini ada nggak sih aturan yang memperbolehkan? Nah itu kemarin sempat jadi masalah juga tuh yang mengenai presiden mengkampanyekan Oh iya, salah satu paslon betul, ya, betul. bahwa dia terus Dari ngomong undang- berdasarkan pasal 200 sekian itu boleh. boleh. Lalu sebagian ahli termasuk siapa? Yang perempuan itu siapa? Ahli tata negara itu. Aduh. Oh si lupa. ini, aduh. Yang di filmnya itu. Ibu Pulanah namanya. Jadi biar gak salah sebut, Ibu Pulanah. Enggak, tapi aku tahu maksudnya, aku tahu. Iya, iya. Bivitri, termasuk Bivitri itu bilang, iya. ya dokter Bivitri itu bilang bahwa nggak boleh gitu, karena yang boleh yang boleh itu kalau dia sendiri nyalon lagi gitu. Oke. Presiden nyalon lagi boleh, menteri kalau dia nyalon lagi boleh, menteri kalau dia jadi salah satu dari partai pengusung boleh, kalau nggak pengusung bukan dari partai nggak boleh gitu. Oke. Jadi kan yang dilihat adalah kedudukannya. Oke. Jadi seorang menteri nih, Oke. dia punya kedudukan satu sekaligus menteri, Nah. bisa juga dia sekaligus anggota salah satu partai politik. Oke. Kalau dia salah satu menteri ini anggota PDIP, Ya. lalu dia mengkampanyekan, boleh katanya, gitu. Nah itu yang boleh. Tapi kalau nggak ada presiden tidak nyalon kembali nih,
dia terus kemudian mengkampanyekan Orang lain. nomor 2 ini. Bukan orang lain, kan anggota keluarga. Oh iya. Ya, apalagi itu anggota keluarga. Iya juga sih. Apalagi anggota keluarga, orang apalagi terus anggota keluarga gitu kan. Itu kan dia tidak boleh kata Bivitri. Tapi berbeda lagi kalau kata siapa yang orang timur itu? Nggak ngikutin Prof aja. yang sering sama Prof Yusril. Lupa saya namanya itu. Ada itu bilang bahwa yang disebut Bivitri itu penafsiran katanya. Itu penafsiran. Oke. Undang-undang itu normatif katanya. Apa bunyinya katanya? Kalau bunyinya gitu ya begitu implementasinya. Jadi kalau saya nih karena undang-undangnya bunyinya boleh mengkampanyekan ya boleh. Letterlek ya. Ya letternya apa kata undang-undang? Di hukum kita itu sebenarnya yang dipakai di mana? Secara letterlek tadi bunyinya apa itu yang diterapkan atau boleh dengan penafsiran? Nah, itu persoalannya. Yang persoalan dari itu persoalan kalau di hukum ya, persoalan itu sudah persoalan yang mungkin perdebatan di antara para mazhab, para doktor gitu ya. Kelas sufi lah Ya udah sebenarnya di di tingkatan orang-orang S2, S1 pun sering berdebat itu ya. Tetapi paling sering itu di tingkatan S3 berdebat itu. Apakah terus penafsiran? Nah, permasalahannya adalah implementasi satu pasal itu kan tidak ada yang tidak penafsiran. Yes. Tapi ini Apakah sebenarnya dia salah menafsirkan atau tidak, itu urusan lain, karena harus diuji. Terus kalau di pengujiannya bagaimana? Nah itu yang menjadi persoalan. Ketika dia implementasi, misalnya nih ya, seorang presiden, tadi dia bilang boleh nih mengkampanyekan nih, penafsiran dia nih, boleh mengkampanyekan, kata dia kan gitu. Ya. Nah, ketika dia mengkampanyekan, dia menggunakan anggaran negara. Betul. Ini kan di situ kan. Nah, bagi yang menganggap bahwa itu tidak boleh dan merugikan keuangan negara, ketika diuji harus ada dampak. Korupsi dong. Iya. Harus ada dampak, kan gitu dong. Nah, yang ini nggak Nah, ada. karena sedangkan yang ini kan nggak ada nih. Pertanyaannya sekarang siapa yang berani melaporkan presiden ya kepada kejaksaan atau kepada KPK bahwa penafsiran saya nih, ahli nih ya, yang harus bilang nih, ahli akan bilang bahwa penafsiran saya sebagai ahli tidak boleh presiden mengkampanyekan bukan dirinya sendiri, orang lain tidak boleh karena dia presiden. Apalagi ketika dia kampanye ada anggaran negara, itu sama dengan korupsi. Nah, berani enggak kalau dia cuma ngomong doang ya nonsen di masyarakat. Iya ya secara bukan nonsen dalam arti nol bagi saya enggak, tetapi paling tidak masyarakat punya edukasi bahwa orang hukum tuh ada begitu berdebatnya gitu ya. Dan dia juga cukup punya nyali gitu kan. Ya harus punya nyali lah. Iyalah. Ini kan dari ini kan aturan yang dibuat manusia. gitu ya. Hukum itu bukan kitab suci, Mas. Bisa Ya, dirubah. benar. Nah, di Al-Qur'an aja, masing-masing ulama multi tafsirnya banyak. Mazhabnya beda-beda. Iya, nanti juga bisa dilihat asbabun nuzul kenapa ayat ini berbunyi kayak gini. Dasarnya if-nya itu boleh dibantahkan gitu loh. Persoalannya lagi kan tidak ada yang judicial review pasal itu, bahkan Bivitri pun tidak menjudicial review. Betul. Pasal 200 sekian itu. Dia sama kayak kita ya, cuma berani nyebutin doang, tapi kalau nggak ada berani yang action. coba di judicial review Berarti apa kata hadisnya Mahkamah doif ini Konstitusi boleh nggak gitu loh. Apa kata Mahkamah Konstitusi boleh nggak kalau presiden mengkampanyekan yang bukan dirinya sendiri mencalonkan lagi tapi orang Mungkin dia lain pakai boleh mazhabnya mazhab minoritas kali ya, jadi nggak berani judicial review-nya, nggak berani. Oke, balik ke pertanyaan sebelumnya tadi Mas Nanda. Mengenai bansos tadi. Itu sebetulnya tadi yang juga ditanya sama Mas Jat ya, itu sebenarnya ada pelanggaran nggak sih kalau melakukan seperti itu sebetulnya? Ya kalau terbukti ada pelanggaran, ya jadi pelanggaran kan. Persoalannya adalah itu kan program. Kalau saya ngelihat nih ya, itu program negara. Akan sulit mengangkat itu sebagai sebuah. Ya, saya akan bagaimana bisa membuktikan bahwa program negara itu kemudian ditumpangin kepentingan politik salah satu calon. Ya silakan kalau bisa dibuktikan, itu pembuktian. Padahal di era sekarang itu dengan jajaran platform sosial media dan segala macam, semuanya terbuka kan sekarang. Betul. Padahal kalau kita mau mundur 15 atau 20 tahun yang lalu, Saya belum ketika lahir. Bu Megawati Belum ada. Aku belum lahir, Mas. belum lahir ya, saya minta maaf. Karena memang Ya, Om di saat Gonzali itu kalau kita ingat, Bu udah Megawati melalui sekitar 20 kali pemilu. 4 itu orde masa kekuasaan. Masa kekuasaan beliau udah melewati. kita belum tahan kontrak, kita boleh absen nggak? Jadi gini, enggak, karena waktu itu belum populer aja sosial media. Pada saat itu kalau kita ingat Bu Megawati sebagai incumbent Betul. presiden yang mencalonkan ulang bersama SBY.
lawannya SBY, lawannya SBY. Sama Yang kita Prabowo. dulu waktu itu berpikir bahwa kalau pemerintah yang sedang berkuasa akan sulit dikalahkan sama pendatang baru. Ya. Terbukti sama SBY kalah. Padahal semua infrastruktur negara itu dipakai sama Megawati. Fasilitas dan lain-lain itu dipakai karena itu punya hak sebagai presiden. Toh artinya kalah. Gitu. Kita percaya itu. Kedua, mungkin kita lihat juga waktu Pak SBY di periode kedua, dia menitipkan Hatta Rajasa sebagai wapresnya Pak Prabowo. Ya, siapa yang nggak kenal sih antara hubungan Pak SBY dengan Pak Hatta Rajasa? Besanan lagi kan? Besanan. Nggak mungkin dong tidak ada. Kalau sekarang kita cuman, wah anaknya Pak Jokowi, ya dari dulu ada sih sebenarnya. Ya kebetulan aja kalah gitu. Nah, sekarang ketika ini menang terus dipermasalahkan gitu. Padahal dulu-dulu track recordnya juga ada. Jadi kayak standar ganda gitu ya. Nah, padahal kalau standar Ya, nggak apa-apa, mau taruh kalau dari standar standarnya ganda. satu miring dia padahal gitu. Nah, artinya ya tadi karena memang ada celah-celah yang membuat orang banyak bersuara. Tetapi ketika diterapkan dibuktikan di persidangan ya belum tentu bisa terbukti juga karena ada faktor-faktor pendukung lainnya tidak memenuhi syarat dan lain-lain. Betul. Gitu. Ya. Kalau pemilu ya paling enggak signifikan merubah suara salah satu calon enggak? Terstruktur, Kalau enggak- sistematis dan masif gitu ya. Ya TSM. walaupun TSM-nya terbukti nih, tapi ternyata tidak merubah, hanya terbukti hanya sekian suara, ya nggak bakal merubah, ya nggak menang juga. Iya kan karena Nggak bakal ternyata diputus. Kecuali juga. bisa ada pembuktian bahwasanya kalau ini kecurangannya dihapuskan, paslon lain ada kemungkinan menang misalkan gitu ya. Ya dari suaranya. Dari suaranya Iya. ya. dan ini nggak ada elemen itu nggak ada. Karena gapnya juga jauh juga. Ya makanya mungkin kalau orang tata negara ya, dia kan juga belajar politik tata negara. Makanya kalau kita ngelihat banyak orang tata negara banyak ngomong politik karena mereka memang belajar tentang politik tata negara. Saling terkait soalnya. Ya, maka memang salah satu indikator supaya dia menang kemudian di sampai MK dia tetap menang, ya dia harus punya indikator. Mungkin angkanya ya 53 ke atas kali Iya, ya. karena untuk 1% suara itu ternyata elemennya ada ratusan ribu Wih. suara gitu loh. Itu yang berat. Berat. Nah, ini apakah gini? Ini kok kayaknya agak-agak keluar dari guiding kita, nggak apa-apa lah, karena jauh agak lebih menarik nih. Da- Aku malah Dah baru sadar ada guidingnya. Dah Baru biasa. sadar ya mas. Udah biasa guiding kita guideline itu kita nggak Ya, pakai dah biasa. Saya pernah sempat lihat ada potongan cuplikan di mana ketika Prof Mahfud ditanyakan apakah ada kemungkinan ketika kalah ini mengugat. Waktu itu saya sempat dengar pernyataan beliau agak sulit ya rasanya dengan berbagai literasi kita, background kita yang quick account itu mendekati kebenaran dan lain-lain, apalagi ini nanti sudah jadi keputusan KPU itu agak susah ya untuk mengugatnya. Itu mungkin jawabannya Prof Mahfud sebagai akademisi ya. Sebagai Secara apa? keilmuannya gitu kan. Secara keilmuannya. Dan pengalaman dia di MK kan dia yang mutus. Iya. Ya. Nah, tapi kali ini kita lihat Prof Mahfud ada di persidangan MK. Itu jawabannya sebagai cawapres kan. Sebagai tanggung jawab moralnya beliau Ya. menjadi orang wakil presiden yang dicalonkan sebuah partai gitu ya. Betul. Oh. Tapi ya bisa jadi kita nggak tahu. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi itu apa ya? Ini lagi Beyond mencoba- the rule. Oh, beyond the rule. Jadi nyari kata-kata yang lebih Ya, aman. jadi dia itu bisa melampaui batas. Walaupun terjadi perdebatan, tapi perdebatan itu perdebatan di para ahli. Iya, betul. Bisa jadi nih yang sekarang nih, ya. Bisa jadi yang sekarang ini menyatakan walaupun mungkin tidak mengubah hasil suara, tetapi karena terjadi kecurangan, maka demi hukum pemilu ini tidak sah dan harus diulang. Bisa jadi MK ngomong gitu. Kalau 9 hakim itu setuju, ulang. Karena apa? Karena begini. Banyak saya belajar dari satu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang beyond the rule itu. Putusan ultra petita. Ultra petita itu apa? Temannya Ultraman. Lu nanya sama gua salah. Sama Ultramil. Kalau mil biasa kan 2. aku serius. Kalau Ultramil ada 2. Mas Jatuh coba bisa menjelaskan dengan lebih bahasa manusiawi. Sebagai lulusan UI. Ini menyangkut alma mater Anda loh yang nonton. Kita udah lihat gitu ya. ada 30% dari penonton Trap itu adalah gitu ya. lulusan UI. Follower UI tapi. UI. Kira-kira ultra pil Ultra petita. Ultra petita itu apa? Penjelasannya apa sih bahasa Pada awamnya? basicnya adalah ultra petita itu putusan hakim yang dibuat di luar dari permintaan para pihak. Oh, jadi hakimnya bisa, punya opini gitu. sendiri Ya. Punya pendapat sendiri. Karena ingat dan punya Indonesia- hak untuk itu ya hakim ya? Ya, makanya kalau ditanya Mahkamah Konstitusi punya hak itu ada asasnya yang menyatakan bahwa
seorang hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dimohonkan. Ya. Itu ada asasnya. Oke. Tetapi asas itu ternyata ditabrak oleh Mahkamah Konstitusi. Dasarnya apa? Dia bilang bahwa asas itu berlaku pada perdata. Ya, betul. Mahkamah Konstitusi memang mendasarkan pada konsep perdata dalam acaranya, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak murni ke arah perdata, tetapi murni kepada ketatanegaraan. Apabila satu undang-undang, dulu soalnya saya mengkaji itu ketika ada putusan judicial review yang diuji satu pasal, yang dibatalkan satu undang-undang. Satu pasal diuji, ya, pas undang-undangnya Undang-undangnya dibatalkan Putusannya semua. undang-undangnya dibatalkan satu. Bukan lagi cuma satu pasal yang dikabulkan nih. Jadi Mas Gondrong ini ngajuin pasal 40 undang-undang sekian bertentangan dengan undang-undang dasar katanya gitu. Iya. Sama Hakim Mahkamah Konstitusi Satu bukan cuma satu pasal, semua undang-undang ini bertentangan. Itu namanya ultra petita. Oh, itu Nah, sebagian ahli akademis bilang bahwa nggak boleh. Tapi ketika baca putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata Mahkamah Konstitusi itu punya rujukan teori, rujukan mazhab bahwa ultra petita itu boleh di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Dasar yang paling utama kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi adalah penjaga undang-undang dasar. Kalau ada satu ternyata undang-undang ini memang bertentangan, ketika dikaji ternyata pasal tersebut bukan cuma pasal tersebut, tetapi seluruh pasal tersebut bertentangan, maka ya harus saya batalkan keseluruhannya. Supaya tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Satu pasal saja tidak boleh, apalagi keseluruhan. Undang-undang ketenagalistrikan, batalin keseluruhan. Nah, itu dasar utama. Makanya bisa jadi nih, demi menjaga tegaknya konstitusi, ya, bahwa pemilu yang dilaksanakan secara curang misalnya, yang terbukti misalnya begitu, ya, walaupun hasilnya tidak signifikan, tetap itu melanggar undang-undang dasar katanya, melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang beretika, yang beradab. Maka dengan ini Mahkamah membatalkan bisa kalau Mahkamah Konstitusi mau. Ya, oke, kayaknya pembahasan terakhir deh. Uji nyali lagi. Terakhir ke ujung kita sekarang. Ujung jurang. Ujung jurang. Kira-kira, gitu kan, dengan berbagai tuntutan yang ada ini, gitu kan, dan panasnya ruang sidang MK ini, ya kan, aku ngeliat cuplikan-cuplikannya. Sebelum sampai ke situ aku cuma mau nambahin sih, sebenarnya kan untuk proses persidangan ini dengan melibatkan banyak lawyer dan segala macam itu nggak murah ya. Boy. Atau jangan-jangan ini chip in ulangnya para sponsor Pilpres kemarin, jangan-jangan. Kalau secara operasional biaya, apakah hal ini ditanggung negara? Operasional dari masing-masing paslon? Oh enggak. Enggak ya? Enggak, yang ditanggung negara justru KPU-nya kan. KPU dan MK-nya aja ya? Oleh MK kan memang dia Ya. lembaga yang Kerjaannya diperintahkan. memang di situ. Memang itu pekerjaannya. Jadi yang diberikan wewenangnya kan dia. Nah, kemudian pihak yang kalau sengketa pemilu itu kan ada yang ada lawannya. Ya. Ada lawannya nih. Nah, lawannya kan adalah bukan paslon, tapi lawannya adalah KPU. Ya. Nah, KPU ini biayanya ya dianggarkan oleh APBN. Enggak, saya tuh kemarin Termasuk lawyer-lawyernya itu ada pengadaan. Dan aku kemarin cukup usil ya dari beberapa lawyer ternama yang terlibat. Aku sempat cari tarifnya mereka berapa sih? Oke. Secara logis ini dihitung kok gede banget ya masing-masing paslon ya gitu. Iya. Atau mungkin enggak lah ini untuk negara gua nggak pakai rate lah gitu Kan enggak. namanya pesta demokrasi, Mas. Oh pesta ya. Pesta, Oh, memang. jadi anggarannya pesta ya. Anggarannya pesta. Oke. Party separti-partinya kan. Berdua ya yang ngomong ya, bukan saya. Aku nggak ikut-ikut. Enggak, kayak Anda hidup di zaman Hugos ya, partinya ya. Hugos lawas banget sih. Sampai tutup ya. Lawas banget. Oke. Masuk, lanjut. Ya tadi. Opportunity-nya akan seperti apa sih? Iya, Karena kemungkinannya- melihat dari track record Indonesia nggak pernah ada pemilihan umum ulang. Kemungkinan yang akan terjadi apa peluangnya? Ya tadi, kita mau indikator apa? Karena susah untuk melihat itu. Oke, membaca. indikator dari sisi kondisi negara yang habis-habisan kemarin di COVID-19 dan lain-lain. Nggak berani. Tapi kan bisa utang. Hmm? Utang lagi sama Cina. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya, Cina masih punya duit. ya banyak. Yang jelas gini,
nggak berani. Menurut saya sih, kalau pendapat saya, kalau indikatornya adalah beban anggaran untuk mengulang itu nggak berani. Tapi apakah beban anggaran itu bisa menjadi pertimbangan Bisa. keputusan? Bisa. Saya gugat undang-undang PNBP waktu masih undang-undang yang lama ya. Jadi undang-undang ini kan sekarang yang berlaku undang-undang baru nih. 2021 kalau nggak salah, undang-undang baru tahun 2021. Sebelumnya itu masih sebelum 2021 tuh yang berlaku adalah undang-undang nomor 20 kalau nggak salah tahun 97. Tahun 97 tuh berlaku, nggak pernah dipermasalahin PNBP itu, sampai akhirnya klien saya minta saya untuk maju judicial review undang-undang PNBP. Itu kalau dikabulkan, pada saat itu tuh ya, kalau dikabulkan, negara mungkin akan dirugikan sekitar waktu itu berapa hitungannya itu dari PNBP itu sekitar 600-500 triliun. Itu dari PNBP. Pada saat itu APBN kita masih sekitar berapa ya? Seribuan ya. Tahun berapa itu? 2014 ya. Ya, Sekitar 2000-an. mungkin sekitar seribuan, masih 1.000 triliun lah ya. Itu sekitar 500 triliun mungkin itu Separuhnya ya, 400 separuhnya kan di mana. Nah, itu Mahkamah Konstitusi nggak berani. Oke, Andai andai saja- apa lagi? Saingannya sama ini korupsi yang Crazy Rich PK. Oh ya. 271 triliun. Siap. Itu dibeliin mic-mu untuk piro gitu. Iya, kene-kene kebak Mek. Kok kebak banjir. Oke, itu tadi kalau di sisi misalnya hakimnya agak sedikit punya pro terhadap kondisi negara. Ya. Once Anda Keuangan sebagai negara. masyarakat umum, Anda berdua ini melihat proses persidangan MK ini akan hasilnya akan seperti apa sih kurang lebih? Ya nggak bisa ya kalau tadi ini, karena indikatornya dua, historical sama keuangan negara. Oke. Ya pasti tidak dikabulkan. Jadi kemungkinan tidak dikabulkan. Kalau Ya, dari mana kalau tahu? indikatornya Mana tahu? itu ya. Mana tahu? Nah, kalau yang lulusan UII Sama, dengan- kita lulusan UI juga ini. tahunnya beda. Kalau Jadi ngeles. ada satu indikator lagi yang memungkinkan, Apa tuh? ditunjuknya Saldi Isra sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ya kan Saldi Isra kan? Kan siapa hakimnya yang dulu, yang paman itu kan nggak boleh. Ya, betul. Pimpinannya diganti kan Saldi Isra. Nah, Saldi Isra siapa? Salah satu yang dissenting opinion yang bersuara pertama kali terhadap Kecurang. Gibran naik. Putusannya Gibran kan dia yang dissenting. Rumit ya. Kan dia yang dissenting. Dia yang kemudian salah satu dia dissenting, dan dia yang corong pertama kali ngomong bahwa Mahkamah Konstitusi telah kehilangan arah. Telah berubah sekian Sekeras detik, itu sekian ya. jam bisa berubah. Yang tadinya banyak undang-undang di judicial review pasal yang sama tolak. Ini belum ada sebulan udah berubah katanya. Pendapat Mahkamah. Faktor itu bisa menjadi pembeda. Dan faktor itu kalau saya ngelihat kenapa kok dia ditunjuk nih. Jadi itu. Ya, ending-endingnya akan balik lagi ke tentang keputusan tentang gimana Gibran bisa jadi cawapres. Kunci yang akan dibawa selama Betul, itu. tapi- Walaupun semua kita tahu banyak partai politik yang juga punya kepentingan terhadap Gibran ini naik. Karena udah mempersiapkan juga jadi wakil, cuman nggak berjodoh aja ke paslon. Oke, Termasuk Tapi juga ada- usaha-usahanya yang bisa goreng dan lain-lain. Tapi ada yang menarik juga. Apa tuh? Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya dilihat dari hakim itu sendiri secara berdiri sendiri, independen enggak. Karena harus dilihat dari dia itu dicalonkan oleh siapa ketika jadi Mahkamah Konstitusi. Karena hakim di Mahkamah Konstitusi Ada beberapa perwakilan. orang ya. Ada yang presiden. Beberapa ada Nah yang itu dewan, presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Agung. Nah, Yusril Saldi Isra itu dari siapa? Setahu saya dari presiden. Menarik. Apa yang mau dimainkan dalam politisasi framing? Aku melihat itu. Ini Kalau kayak- saya kayak- nih, kayak main saya catur ya? saya nggak. Kalau saya jujur, saya tidak menarik untuk melihat menang kalahnya. Tapi saya mungkin lebih menarik ketika nih seorang Saldi Isra yang saya angkat topi, tulisan dia saya kutip, pendapat dissenting opinion dia bagus bener, keren pendapatnya, ya. Sekarang jadi ketua pimpinan sidang untuk Mahkamah Konstitusi yang sedang menjidangkan ini. Harapannya dia benar bisa membuktikan kecurangan yang lalu bisa merubah supaya ada satu sejarah di negara ini bahwa pemilu itu diulang oleh Mahkamah Konstitusi loh.
Bisa. Iya. Itu kan berarti penegakan terhadap konstitusi bagi Betul. saya secara pribadi nih yang belajar hukum tata negara. Tapi di sisi saya ini saya ngelihat Saldi Isra mainkan di sana itu Latar seperti itu, belakangnya itu ya? tetapi saya ngelihat tapi dia ditarik oleh presiden. Pion juga nih, pion. Ada nggak juga. tahu juga. Karena kalau ingat omongannya Bambang Pacul, salah satu hakim MK yang ditarik oleh DPR. Kenapa? Karena kata Bambang Pacul, hakim MK itu dipilih dari DPR tujuannya supaya mengamankan undang-undang hasil DPR. Jangan dibatalin. Kalau dibatalin buat apa saya? Itu salah bener. Kemungkinan itu yang menarik. Jadi kan mungkin kalau saya sudah nggak melihat karena saya udah nggak mungkin secara pribadi saya juga tidak terlalu tertarik dengan karena segini, karena hukum itu Pak Mahfud juga bilang udah habis teori di gudang, hukum tak pernah tegak. Kan jadi pertanyaan, loh kenapa nih sampai Pak Mahfud saja bilang sudah habis teori hukum di gudang, hukum tak pernah tegak. Kenapa? Karena jawabannya adalah penegakan hukum berdasarkan teori itu dipilih. Teori mana yang cocok untuk ini? Betul. Nah, ya udah. Kalau udah itu yang dilakukan oleh para sarjana hukum, para ahli hukum, ya hukum itu akan rusak. Secara pribadi saya melihat bahwa itu terjadi. Itu yang memang kajian yang benar-benar. Berarti mungkin secara garis besar kan gini Mas. Secara teori itu dimungkinkan untuk pembatalan pemilu, diulang lagi, bla 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 itu dimungkinkan. Possibility-nya ada. Possibility ada. Teori mengakomodir itu, hukum juga mengakomodir itu. Yang jadi masalah adalah biaya. Dalam tanda kutip ya, alasan politisnya, political will si pemerintahannya mampu nggak untuk itu. Ketika itu diulang, mungkin orang sosiologi bilang mungkin negara dalam keadaan chaos atau bagaimana. Itu juga harus dipertimbangkan si Mahkamah Konstitusi kan sebagai. Tadinya aku backgroundku gini, aku melihat ini semua backgroundku adalah historical, hampir tidak pernah. Tetapi ini akan jadi satu hal yang menguatkanku juga, karena pimpinan partai politiknya juga nyantai-nyantai aja itu. Nggak asik-asik sibuk sidang dan segala macam, nggak ikut cawe-cawe, malah sibuk ngatur strategi dekat sama siapa sekarang kayaknya gitu. Atau mungkin dari awal kan tidak ada 3 pasangan. Oke, menarik sekali. Kayaknya udah terlalu kemana-mana semuanya. Kayaknya kita harus closing deh. Barusan udah mati lampu. Kayaknya udah jadi pertanda harus ini selesai. pertanda bahwa channel ini, The Tribe ini akan sebesar Close the Door. Ya, Karena waktu Close the Door kemarin mati lampu bahas ateis dan segala macam, nah kita bahas yang kayak gini mati lampu. karena bad campaign itu still campaign Mas. Betul. Oke, jangan lupa tetap kalau ada mau komen atau mau komplain bisa ke @yodan_pranata. Iya. Nanti kalau dari DM saya kasih link apa? Nomor telepon langsung lah. Nomor teleponnya. Nomor teleponnya Om Gondrong. Nanti saya siapkan nomor teleponnya Om Gondrong. Oke, so thank you so much Mas Nanda. Sama-sama. Terima kasih host magang kita, Mas. Tunggu loh. Semoga lulus, gitu. Budaya kita yang hilang loh Apa kalau dengan tuh? kondisi ini. Apa tuh? Closing statement masing-masing loh dengan memandang semua kondisi. Kan tadi yang- udah. Oh, udah Itu ya? closing statement itu tadi. Oh, mati lampu. Bukan. Mengenai kemungkinan yang akan terjadi itu Kemungkinan adalah closing possibility-nya statement. ada, tapi melihat track record-nya kemungkinan tidak mungkin. Ada faktor-faktor yang lain yang akan dipertimbangkan. Oke. Sip. Gitu. Thank you for coming. Terima kasih banyak. Mas Terima Yasa. kasih. Sama-sama. Kita akan kembali lagi di segmen kalau rame tapi ya. Kita testing dulu kan kalau rame. Kalau nggak rame besok lagi nggak ada. Segmen ini nggak ada lagi. Sama ini nunggu panggilan. Iya. panggilan. Bahas hukum, ya bahas hukum ya nggak hukum banget. Oke, jadi program ini diinisiasi oleh Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye bye.